Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Lagi-lagi teknologi canggih yang berhasil diciptakan ilmuwan Indonesia, yaitu reaktor plasma. Cukup 2 menit tanah jadi logam. Nah, lagi-lagi nih teknologi canggih gitu ya, gila-gilaan sekali nih teknologi yang bakal diciptakan dan sedang diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia guys. Luar biasa sekali ini ya. 2 menit saja tanah jadi logam. Mantap. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Proses pengolahan metalurgi konvensional memang memerlukan berbagai tahapan yang rumit dan kompleks. Setiap tahap memiliki teknik dan peralatan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan logam dengan kualitas tinggi. Metode konvensional membutuhkan proses pemekatan yang menggunakan bahan kimia untuk memisahkan biji logam dari mineral pengotornya berdasarkan perbedaan sifat permukaan. Selain itu, pada saat pemurnian, metode konvensional memerlukan beberapa tahap tambahan, seperti pirometalurgi atau hidrometalurgi. Proses-proses tersebut mutlak diperlukan untuk memastikan kemurnian dan kualitas logam yang dihasilkan. Namun, karena setiap tahap memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, total waktu produksi bisa menjadi panjang dan biaya operasional tinggi. Lantas, apa yang terjadi jika kedua proses tersebut dapat dilewati dalam teknologi metalurgi modern? Nah, salah satu putra terbaik bangsa kelahiran Aceh pada 1973 bernama Profesor Zulfiadi Zulhan memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi pada teknologi metalurgi tersebut. Beliau telah berhasil mengembangkan reaktor plasma hidrogen yang dapat mengubah biji besi menjadi logam hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Dengan menggunakan hidrogen hijau sebagai reduktor, reaktor ini tidak hanya mempercepat proses reduksi, tetapi juga mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh metode konvensional. Saat ini Profesor Zulfiadi adalah guru besar kelompok keahlian teknik metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di Institut Teknologi Bandung. Reaktor plasma hidrogen yang dikembangkannya mampu mengubah berbagai macam logam dalam waktu singkat tanpa banyak alat. Selain biji besi, melalui reaktor ini, biji nikel saprolit dapat menghasilkan ferronikel dalam waktu 1,5 menit saja. Dalam percobaan lainnya, Profesor Zulfiadi mencoba mencampur 30-35% biji kromit dengan biji nikel menggunakan satu alat dan berhasil menghasilkan baja tahan karat atau stainless steel. Artinya, reaktor plasma hidrogen bisa digunakan sebagai alat untuk mempercepat proses kimia tanpa menggunakan campuran bahan kimia yang biasa digunakan pada metode konvensional. Tentu, ini sangat berguna untuk berbagai industri, karena akan lebih efisien dalam menciptakan berbagai bahan material yang dapat diaplikasikan pada berbagai industri, baik untuk industri baja dan logam, industri kimia, industri material, bahkan untuk industri semikonduktor dan elektronik. Tentu, manfaat yang didapatkan sangat besar dengan proses lebih cepat dan lebih sederhana. Biaya operasional lebih rendah dalam jangka panjang karena efisiensi energi, emisi gas rumah kaca dan polutan rendah, serta mengurangi atau menghilangkan kebutuhan bahan kimia berbahaya. Kualitas produk juga lebih tinggi dan konsisten karena kontrol yang lebih baik, daripada dianggap sekadar omong kosong, karena seringnya masyarakat kita yang minim literasi dan ujung-ujungnya diberikan informasi malah dianggap hoaks. Silakan dengarkan penjelasan langsung dari Profesor Zulfiadi. Hari ini kalau kita lihat material yang paling banyak diproduksi dunia adalah semen, setelah itu baja. Apapun kalau misalnya kita lihat di samping kita pasti ada semen, ada bajanya. Dulu kita menggunakan arang kayu sebagai reduktor, tapi hari ini kita menggunakan kokas yang berasal dari batu bara. Penyebabnya adalah pada saat dari polusi industri, kebutuhan baja ini meningkat sangat pesat, sehingga orang butuh banyak logam, arang kayu tidak cukup, atau kayu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia saat itu. Apa yang terjadi? Ada ilmuwan Inggris ya, dari kokas membuat menjadi batu bara. Setelah itu semua arang kayu diganti dengan kokas. Ini proses berlangsung pada temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius dalam keadaan leleh. Di sini ada rekan-rekan dari PT Krakatau Steel atau alumni yang bekerja di Krakatau Steel. Kita katakan mereka itu adalah Iron Man sebenarnya. Mereka yang menghasilkan besi. Dengan gagah berani mengambil, menciduk logam, kemudian mensampel, mengirim ke laboratorium. Dari industri logam, kontribusi CO2 ini sekitar 8%. Masing-masing sektor, kita lihat ada industri logam, di situ ada energi.
berusaha untuk membuat proses yang tanpa menghasilkan CO2 atau karbon netral. Ini dilakukan oleh Eropa. Mereka sedang giat untuk membuat green steel. Ada beberapa teknologi yang dikembangkan, termasuk salah satunya adalah HPSR. Hari ini teknologi plasma ini di TRL 5 2030 ke 6, di 2050 atau 2040 ke atas itu harapannya sudah bisa diaplikasikan skala industri menggunakan hidrogen sebagai reduktor dan energi listriknya berasal dari yang renewable. Waktu saya masih di Jerman dulu di Aachen, sempat berpikir bahwa bisa nggak kalau misalnya melalui elektroda dihembuskan hidrogen. Ini ada satu tanur yang dirancang oleh Bapak Herranto Wiryomijoyo yang datang ke Jerman di akhir tahun 1990-an. Kemudian di April 2023 kita punya ide untuk melakukannya di Indonesia. Ini ada satu teknisi, Bapak Yopi Hendrawan, diskusi di saat itu ya, bisa nggak plasma cutting kita modifikasi menjadi plasma hidrogen. Alat tersebut dikirim ke laboratorium pada Oktober 2023, kemudian kita melakukan percobaan. Ini mungkin terlalu rumit ya, atau saya skip saja. Ini percobaan awal yang kami lakukan, sedang dipublikasi. Sebelah kiri 60 detik waktunya kita bisa mereduksi bisa mengubah dari tanah menjadi logam. Jadi di tanah ini bisa berubah menjadi logam dalam waktu 60 detik. Kami tingkatkan waktunya 2 menit. Itu dari tanah ini tanah langsung menjadi logam 2 menit. Ini seperti sulap tapi bukan sulap. Mirip dengan sulap. Waktunya sangat cepat. Kemudian hasilnya kami bandingkan dengan temuan di tempat lain dari Austria, dari Montan University Leuven, kemudian dari Jerman, dari Max Planck Institute dan juga dari Amerika. Yang kami dapatkan di lab hari ini termasuk yang cepat dengan power terhadap berat yang lebih kecil. Ini kalau misalnya kita lihat proses produksi saat ini butuh waktu yang sangat lama, bisa lebih dari 6 jam untuk menghasilkan logam. Kalau misalnya kita menggunakan hidrogen untuk reduktornya tidak ada karbon dalam produk, tidak ada sulfur yang biasanya berasal dari batu bara. Artinya tahapan proses ini bisa sangat simpel, tidak perlu lagi 3 alat, kita hanya butuh 1 alat direct menghasilkan metal. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk residu pelindian nikel. Ini hasilnya. Permasalahan di tailing nikel ini adalah kandungan sulfurnya yang tinggi. Begitu sulfur tinggi dikirim ke pabrik baja, mereka pasti tidak akan terima. Kita tanya ke mereka, terima nggak 1% sulfur? Tolak. Ya, apalagi 6% sulfur. Di sini juga kami melakukan riset bahwa sulfur yang kadarnya sekitar 1% itu bisa diturunkan menjadi kurang dari 0,1% dalam waktu 3 menit. Hasil ini juga dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh di Jerman, di Max Planck Institute, di mana sulfurnya itu hilang kurang dari 5 menit, kurang dari 2 menit, ini sulfurnya hilang dan juga spor-spornya hilang. Artinya proses yang dikembang ini tidak perlu lagi proses defosforisasi, tidak perlu lagi proses desulfurisasi. Kemudian dekarbonisasi juga nggak perlu karena karbonnya tidak ada. Kemudian kami punya ide bagaimana kalau misalnya kita hasilkan ferrokromium langsung dari bijinya. Ini juga kami lakukan. Kita bisa menghasilkan ferrokromium dengan kandungan kromium sekitar 50%. Banyak itu kan punya formula, sehingga prosesnya menjadi lebih simpel ya. Dalam waktu 4 menit. Ilmuwan ya. Hebat. Bapak-bapak dan ibu mungkin pernah pasti ya pegang sendok pasti ya. Pegang sendok, garpu, tapi pernah lihat nggak di belakangnya? Nggak peduli ya, untuk kalau misalnya makan langsung makan gitu ya. Nah kalau misalnya Bapak lihat di belakangnya, biasanya ada tulisan, tapi nggak semuanya. Saya udah ngecek, tidak semuanya ada tulisannya. Beberapa ada tulisan. Ini contoh yang diberikan di sini di gambar. Ada, ini bahasa Jerman, mohon maaf. Istri saya dulu membeli sendok ini dulu di Jerman, sampai hari ini juga masih awet. Karena Edelstahl itu maksudnya baja abadi. Baja abadi. Sama seperti stainless steel bahasa Inggrisnya. 18 0 itu maksudnya 18 kromium 0 nikel. Harganya juga murah. Berarti lebih murah karena nggak ada nikel. Ini kami bisa menghasilkan hanya 1 menit. Bisa menghasilkan baja tersebut juga, kan? Tanpa butuh proses dekarbonisasi. Kemudian kami coba juga untuk nikel dalam waktu sekitar 1,5 menit. Kami juga bisa menghasilkan ferronikel dengan kandungan nikel sudah lebih dari 20%. Dan recovery juga udah mendekati 100%. Kemudian yang berikutnya, idenya adalah bisa nggak kalau misalnya kita langsung menghasilkan baja tahan karat dari dari tanah, dari biji nikel dicampur dengan biji kromium, masukkan ke dalam satu reaktor, langsung produknya baja tahan karat. Ini rute yang ada hari ini. Jadi proses produksi baja tahan karat itu sangat-sangat panjang. Yang pertama kita harus menghasilkan terlebih dahulu ferronikel, kemudian harus menghasilkan ferrokromium. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam, kalau misalnya padat dimasukkan ke dalam EAF, kalau misalkan dia liquid bisa langsung dimasukkan ke dalam Audi converter. Kemudian keluar baja tahan karat. Sebelah kiri itu informasi harga ya, 18.0 itu ada di bagian bawah yang
kemudian yang 18.8 atau 18.10 ada di bagian atasnya. Nah, ini yang kami dapatkan, ada satu mahasiswa S2 yang melakukan penelitian. Sama seperti sebelumnya, di sendok itu ada tulisan 18 garis miring 10 atau 18 garis miring 8. Itu artinya 18% kromium, 8% nikel. Baja ini lebih mahal dibandingkan dengan 18.0 dan lebih tahan. Ya. Kami sudah mencampur sekitar antara 30-35% biji kromit dicampur dengan biji nikel. Kita bisa menghasilkan dengan satu alat langsung stainless steel dengan satu alat. Tapi sekali lagi ini baru skala laboratorium, belum bisa hari ini belum ada, akan dikembangkan dalam skala pilot dan juga dalam skala pabrik. Idenya di masa depan, di sebelah kanan pojok bawah itu ada mesin membuat kopi. Hari ini kita buat kopi, tinggal tekan maunya apa? Cappuccino, cik, keluarnya cappuccino. Tekan apa? Macchiato, keluarnya macchiato. Di masa depan, kita bisa menghasilkan logam mirip dengan mesin kopi. Kita masukkan biji nikel, biji kromium, biji besi atau lain-lain. Kemudian tinggal kita tekan maunya apa? Baja tahan karat IC 304. Tekan keluar 304. Tapi tentu saja untuk skala yang kecil. Tapi itu akan terjadi di masa depan. Satu alat bisa menghasilkan banyak produk logam. Sebagai penutup, reaktor plasma hidrogen atau bahasa Inggrisnya hydrogen plasma smelting reduction and refining. Jadi tidak hanya reduction fungsinya dan juga refining. Kita udah lihat bahwa bisa menghilangkan sulfur, karbon nggak ada, fosfor bisa hilang, silikon juga bisa keluar. Lama-kelamaan itu kosong, semuanya bisa keluar, bisa menguap gitu. Kalau misalnya lama-kelamaan diproses. Sulfur bisa keluar karena dia mempunyai titik uap yang lebih rendah, jadi mudah sekali diuapkan. Tentu saja ini akan terrealisasi kalau misalnya kita menggunakan green hydrogen dan juga sumber listrik yang EBT, yang tentu saja kita butuhkan di masa depan untuk menghasilkan proses yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Motonya adalah greener, cleaner, faster, dan smarter. Itu motonya di masa depan. Ini harus direalisasikan. Kemudian ini aktivitas kita di laboratorium pirometalurgi. Yang warna hijau itu artinya yang sudah kami lakukan. Yang warna biru itu yang sedang kami lakukan. Kami sedang memproduksi logam titanium, sedang melihat lagi monasit, zircon, ilmenite, iron sand. Kemudian ada beberapa lagi yang di bawah yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Dengan penjelasan yang diberikan Profesor Zulfiadi, maka tak ada lagi alasan teknologi plasma hidrogen ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Dengan manfaat-manfaat ini, teknologi plasma hidrogen dapat menjadi solusi yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus dalam skala ekonomi. Dengan proses yang lebih sederhana dan memakan biaya yang lebih sedikit, tentu akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif alias lebih murah. Meskipun mungkin investasi awal lebih tinggi, namun manfaat jangka panjangnya akan jauh lebih besar. Teknologi ini bisa menjadi game changer yang serius, mendorong perubahan besar dalam cara kita memproduksi logam, material, dan berbagai komponen industri lainnya, dan mengembangkan teknologi plasma hidrogen lebih lanjut bisa membawa kita ke era baru dalam produksi industri yang lebih berkelanjutan dan efisien. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada salah satu putra terbaik bangsa asal Aceh atas kontribusinya kepada negara dan bangsa ini. Sampai di sini informasinya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Jadi itu lagi, ada lagi gitu kan teknologi canggih yang diciptakan putra-putri Indonesia seperti ini. Profesor Zulfiadi dari ITB gitu ya, yang menciptakan, yang mengembangkan ide gitu, reaktor plasma macam tadi itu kan, tanah itu diubah menjadi logam dalam waktu 2 menit saja tuh. Dimasukkan ada satu mesin lah gitu kan, dalam waktu 2 menit saja tuh tanah berubah jadi logam. Nah ini yang idenya nih yang mau dikembangkan untuk masa depan, dan ini betul-betul teknologi yang sangat canggih nih guys. Memang hebat-hebat tuh kan ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Di masa depan kita akan melihat lebih banyak lagi nih ya ciptaan-ciptaan inovasi dan juga teknologi canggih buatan Indonesia sendiri. Luar biasa, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.